Oke, saya pemirsa kami dulu kali ini kita akan berkunjung ke SMP Wahid Hasim 4 yang salah satunya ini ada gedung di Surabaya. Nah, kita harus jalan kaki guys dari pintu gerbang untuk menuju lokasi sekitar 20 meteran. Oke. Sahabat Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang gedung di SMP atau yayasan ya, karena sudah bersama Mas Abid ya, Mas Abid ini generasi yayasan yang kedua ya Mas ya, yang kedua. Ini ternyata di sini gedungnya sangat megah sekali. Nah, nanti saya juga akan sedikit bertanya bagaimana sedikit sejarah gedung ini, dan mungkin ada cerita mistisnya, atau mungkin dulu di sini ada event-event apa saja sih yang pernah dilakukan orang-orang, para pahlawan, para kiai yang telah mendahului kita, sehingga nanti menjadi pembelajaran bagi kita ahli waris santri ya istilahnya. Ternyata beliau pola pemikirannya seperti ini dan ini harus menjadi cagar budaya atau yang harus dilestarikan oleh kita sebagai generasi penerus. Mungkin Mas Afif bisa menceritakan sedikit sejarah lah, apa sih yang terjadi di sini gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, tadi sudah dikasih kesempatan. Jadi saya hanya bisa memberikan informasi banyak karena masih ada yang lebih mengetahui dari hal ini, dan nanti saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin itu jika salah pada diri saya nanti kalau tidak benar, jadi itu nanti kalau sifatnya itu bermanfaat maka diamalkan. Jadi ini yang saya cerita dulu karena yang kita para sesepuh ini cerita bahwasanya dulu ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Abdul Wahab, pada kurang lebih tahun 1916 tahun yang lalu. Jadi yang pertama ini kalau dikatakan cerita mistis, yang satu yang pernah saya lihat di sini bahwasanya dulu kita melawan penjajah atau melawan Belanda. Di tempat ini pernah dibuat perkumpulannya ulama se-Jawa Bali. Oh, se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali berkumpul berdiskusi biar di sini sama bagaimana caranya untuk melihat melawan seorang penjajah. Dari hal situ timbul sesuatu hal yang aneh, bisa dikatakan aneh, yaitu ketika ada mobil tank yang lewat di depan jalan raya itu seperti seakan-akan tidak bisa melihat tempat ini. Keberadaannya orang-orang di sini. Kemudian satu hal itu pernah di sini dibom itu, dan bom itu tidak akan meledak. Makanya orang sini kalau mengamalkan mengatakan bom itu bom badak. Bom badak itu bom kayak sambutan. Jadi kalau ada musuh bom sini jatuh tapi tidak meledak. Mungkin itu kalau saya pribadi saya anggap itu sebuah karomah, doa dari para ulama itu untuk Surabaya, wilayah Surabaya itu sebuah karomah. Itu yang pertama. Yang kedua itu tempat ini yang dibangun oleh orang-orang alim, itu suatu bukti yang sampai sekarang ada, yaitu kayu lantai 2 itu berupa kayu bukan cor-coran gitu, bukan berupa kayu, dan itu masih ada, masih alami, masih asli, dan itu dibangun oleh orang-orang alim dan sekarang masih bisa diinjak dan itu tidak rapuh sekarang, jadi masih asli semua benda-bendanya. Jadi mungkin hal mistisnya di situ yang saya ambil banyak di sini. Yang saya inginkan bagaimana kita mengemban amanah orang-orang ulama itu ikhlas dan memunculkan bibit-bibit anak-anak seperti pendahulu. Jadi itu yang pernah saya dengar dari ini. Mungkin jika ada salah bisa diingatkan dan sekali dikoreksi. Nanti itu yang selama ini saya pegang itu
sudah, kalau untuk cerita bagaimana bangunan ini ada, itu sudah saya tulis di website. Wahid Hasim sudah ditulis ternyata teman-teman Di ya, website nanti smp.wahid.sch.id itu ada riwayat gedung di situ. Jadi para ulama dulu bagaimana caranya turunan patungan mencari dana itu untuk membangun sebuah madrasah di sini. Akhirnya dapat bantuan dari mana dari sini hanya berdirilah sekolah ini. Dulu ini juga tempat orang-orang yang pernah lulus sini itu ada yang sudah menjadi ketua KUA, ada yang bahkan yang Pak Menteri Pak Emno. Pak Nuh kan Emno mantan Menteri Pendidikan. itu juga Wahid Hasim tapi gurunya itu ada di sini. Nah, bibitnya dari sini, ilmu-ilmunya itu dari sini. Jadi ini juga tempat, istilahnya tempat ketempatnya orang-orang ulama di sini. Jadi yang saat ini dari Batul Wato, terus madrasah, kemudian sampai di SMP itu sebenarnya bukan ingin melupakan yang lalu, tapi kita updating untuk mengikuti globalisasi yang sekarang. Nah, jadi kita SMP tapi SMP yang Islam. Jadi SMP Wahid Hasim 4, jadi Islam. Jadi kalau dulu kan pure murni keagamaan, pesantren ya. Kalau dulu hanya mendalami agama saja, tidak mendalami IT-nya ya. IT-nya. Sekarang kita punya dua acuan. Yang pertama kita mengikuti kurikulum yang dikasihkan Pak Arif, NO, contohnya kecil, tidak apa dan sebagainya. Dan yang kedua kita punya acuan masih kita naungan dinas pendidikan, kurikulum dinas pendidikan atau kementerian. Jadi kita padukan kurikulum itu, kita kemas di mana nanti bisa melahirkan generasi yang berakhlak karimah, tidak ketinggalan dengan ilmu teknologi yang teknologinya ya. Riwayat sejarahnya itu ya. Karena perbandingannya jauh antara saya belajar dengan sejarah dengan usia saya dengan usia ini. Mungkin Mas Abid ya, Mas ya masih muda, pesan-pesan untuk anak didiknya itu gimana dengan adanya seperti ini? Pesan-pesan saya buat anak-anak terutama yang sudah pernah sekolah di SMP Wahid Hasim 4, jadilah anak yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalian tidak harus kaya, tidak harus berilmu tinggi, tapi kalau tidak memberikan manfaat kepada orang lain maka sia-sia. Manfaat kepada orang lain harus dibentengi dengan iman. Jadi jangan sampai melepaskan iman untuk membentengi ketika kalian berbuat baik. Di Fastabiqul Khairat kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Intinya selalu di sini kalian harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi mungkin saya harapan untuk anak-anak ya, kalau bisa bermanfaat dengan orang lain, alhamdulillah. Untuk ilmu urusan duniawi itu nanti bisa dikembangkan karena step by step estafet guru pasti berbeda-beda. Nanti kalau di jenjang perguruan tinggi itu juga punya guru lagi biar nanti dikelola sendiri. Punya harus kalau sudah di sini yang diluluskan bukan lulus akademik tapi juga lulus akhlak. Nah, lulus akhlak juga harus penting. Lulus akhlak, sehat akal, sehat hati, sehat pikiran, cerdas, nanti baru berilmu, mengedepankan adab daripada itu ya pesan untuk yang khususnya, ini paling khusus untuk yang mempunyai alma mater Wahid Hasim 4. Ini sangat berkesan sekali. Mudah-mudahan alumni ini menjadi anak-anak atau menjadi orang yang beradab dan berilmu teknologi. Itu ya. Nanti mohon izin saya masuk di dalam bagaimana sih bangunan ini sesungguhnya sampai saat ini, apa masih terawat dengan baik. karena kalau mau
sudah usianya lama sekali. Ini plang sudah usia berapa itu? Sudah lama sekali. Wow. Ini jendela juga masih ya, original Masih ya. alami, ya. Wah, masih terlihat sangat Masih asli. asli, kokoh. Kalau ini baru mungkin ya. Ini teman-teman guru-guru SD. Oh, Jadi spending di kantor SD Pak. Bukan SD. yang es. Masih asli nih. Pintu-pintunya masih. Ini coba bangunannya yang difoto, orangnya enggak? Habis ini nanti. Oh, maaf ya. Oh iya, saya pakai masker dulu. Udah aman. Asli, kelihatan aslinya di atas. Oh, naik. Ini baru, tapi udah puluhan tahun. Aslinya apa ini aslinya? Dulu kayu. Kayu. Oh, awal. Besi. Ingat saya itu besi melingkar. Oh. Ini masih disimpan. Karena dia udah roboh, terus konsultasi. Nah ini masih. Oh iya Ini iya. kayunya. Ini teman-teman Indonesia. Nah, ini masih kayu ini. Iya. Kayu. Bangkunya ini juga pakat semua. Kemarin di SMP 3 itu bangkunya yang jadi satu mas. Kalau ini misah ya. Udah enak. Yang utuh itu loh antara. Oh itu ada untuk guru ya ini. Oh iya iya iya. Untuk- Ini kita lihat tuh Ya, meja dan bangkunya masih jadi satu. Tempat berkumpulnya para ulama di sekitar tahun berapa itu mas? 1916. 1916. Jadi kalau penjajah tidak melihat di sini tuh ada pertemuan para ulama-ulama Jadi besar. nggak menyusun strategi. Nah. Dulu itu di sini dibuat pertemuan antara ulama se-Jawa Bali. Jadi Belanda tidak bisa mengetahui tempat ini bahwasanya ulama mengatur strategi. Jadi karamahnya bahkan sampai dibom itu tidak bisa meledak. Mulai kiai siapa mas? Hasyim Asy'ari. Abdul Wahab. Abdul Iya, Wahab. ya. Ya, benar. Terus ada Kiai Ali juga. Kiai Kiai Ali. Ali, terus Kiai Seto Masjid yang peninggalannya di musola itu. Oh. Nah itu namanya Kiai Seto Masjid karena beliaunya meninggal pada saat sujud. Makanya sama warga Makamnya sini. Makamnya ada. di sini. Di makam itu belakang kan makam masjid itu. Iya iya. Makamnya makanya sama Bu Risma itu kan diperbaiki supaya ada tempat untuk ziarah, wisata, religi dan lain. Beruntung ya untuk sahabat yang pernah mengenyam sekolah di SMP Wahid Hasyim 4. Kalau yang sekolah dasar SD H5. SD H5. Mulai TK H5, TK SD H5, H5, SD H5, SMP Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Mudah-mudahan yang pernah sekolah di sini akan mendapat barokah. Istilahnya Amin. ngarah barokah dari para pendiri atau kiai-kiai besar. Ini dulu tempatnya yang di sini. berakhlak juga sih banyak sini. Guru-guru agamanya baik-baik, bagus-bagus. Bangunannya masih kokoh sekali tuh. Nah, itu. Dulu juga. Oh Masih iya, asli. jendelanya masih. Ini yang lebih kelihatan primitif. Iya, ini. Asli. Kayunya. Ya, itu bangunan yang baru itu ya. Ini yang baru dulu lantai 1 musola, sekarang lantai 3. Kursinya yang macam-macam Iya. dulu ini Masih ini ya. Kursinya masih masih amat. terawat. Jati, ini jati semua, Mm-mm. semuanya jati. Hmm. Jadi kalau yang di sekitaran daerah mana? Tugu Pahlawan ya, Tugu Pahlawan. Monggo untuk sekolah di sini karena ini sangat barokahnya kiai itu pasti ada di sini. Nah ini mungkin dulu anu ya,
bolong ya, mungkin bolong kalau dilihat ini, atau menandakan mungkin sana kiblat. Enggak ya? Oh kiblat sana. nggak tahu ini dulu apa atau dulu tembus. Kalau secara logika kalau dibom itu kan pasti ledakan ini Hancur itu ya, berkali-kali itu berkali-kali dibom. tidak bisa meledak, makanya warga sini mengatakan bom badek. Dulu sampai dibom itu enggak bisa, akhirnya ya namanya bom badek lah, istilahnya Surabaya itu bom badek itu satu Bungsu. tempat dibom tapi enggak bisa meledak. Ya. Karena apa? Ternyata di sini tuh banyak orang-orang besar, kiai-kiai Ya. besar yang di sini. Dan beliau Mas Abi juga sudah menulis artikelnya juga ya, Ya, di website. itu artikel saya ambil dari kutipan salinan dari Ma'arif. Dari Ma'arif itu. Saya selamatkan berupa digital. Oh iya iya. Saya Terima selamatkan kasih ya dalam Mas bentuk Adib digital, sudah. saya upload di website. Mungkin ada orang-orang yang di luar Surabaya ingin mengetahui sejarah sekolah ini, itu bisa melihat di website SMP Wahidasi 4 sby.rj.id. Itu ada di situ. Itu ada riwayat gedung seperti apa, bagaimana para ulama dulu itu mencari uang untuk mendirikan ini, itu ada semua di situ. Dan itu saya ambil dari kutipan tersalinan dari Ma'arif NU. Nah, itu saya ambil, saya selamatkan dalam bentuk digital. Itu. Jadi tugas kita yang muda itu meneruskan ya, membangun itu ya sulit, tapi kayaknya meneruskan, merawat itu lebih sulit. Jadi untuk teman-teman semuanya, ada pepatah orang tua mengatakan membeli itu lebih gampang daripada merawat. Merampas itu lebih gampang daripada melanjutkan. Nah, jadi kalau melanjutkan itu lebih susah daripada merampas. Nah, jadi kalau membeli itu lebih mudah daripada merawat. Merawat itu lebih susah daripada membeli. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi negara besar itu karena kita sebagai generasi penerus itu melestarikan budaya sejarah para leluhur kita. Itu ya Mas Abid ya. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya, sudah sudi menyambangi lah atau nafas silaturahim di ini. Saya anggap memang ini ngalap berkahnya para kiai. Mudah-mudahan kita sebagai anak muda bisa melestarikan ini sampai anak-anak cucu kita. Terima kasih.